Ya, anak-anak, kita lanjut lagi materinya Bu Meta. Kemarin sudah Bu Meta jelaskan tentang cara meningkatkan kualitas body kita bagaimana, cara meningkatkan kualitas soul kita bagaimana, ya. Makan, olahraga, istirahat, pola hidup sehat, belajar, berlatih, berdoa, refreshing, ya. Karena ini saling berkaitan antara body dan soul, antara masing-masing bagian di dalam diri kita ini saling berkaitan, maka jangan sampai salah satunya tidak berkualitas, karena akan mengganggu pasti, karena saling berkaitan, saling bekerja sama, ya. Terus Bu Meta akan turun lagi ke bawah mengenai makan dan olahraga yang Bu Meta fokuskan, ya, untuk meningkatkan kualitas body ini. Makan tuh yang seperti apa untuk kualitas body kita, olahraga yang seperti apa agar kualitas body kita bisa meningkat, ya. Makan yang sehat yang seperti apa? 4 sehat 5 sempurna, ya betul, tapi nggak hanya itu, ya. Cobalah berpikir sistematis bahwa tidak hanya satu faktor saja, tidak hanya satu bagian saja yang mempengaruhi makan yang sehat. Sekarang tujuannya makan yang sehat, ya. Apa bagian-bagian dari makanan sehat? Apa faktor-faktor dari makanan yang sehat itu, ya. Ini contoh berpikir logis dan sistematis juga, ya. 4 sehat 5 sempurna itu baru di nomor 1 di kualitasnya, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, ya. Tapi nggak cukup hanya nomor 1 saja, yaitu zat-zat gizinya saja. Kalau 4 sehat 5 sempurna itu hanya masalah zat gizinya saja, kan nggak cuman itu aja yang disebut makanan sehat, tapi dari segi proporsionalnya, antara perbandingannya antara karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral ini seberapa. Apakah paling banyak di lemaknya sego ayam, ya, nasi opor yang pakai kuah-kuah santan, nasi padang, ya kan, atau makanan yang penuh dengan digoreng dengan minyak yang banyak, ya toh, kan perbandingannya seperti apa, ya. Itu berpengaruh. Jangan terus udah 4 sehat 5 sempurna tapi perbandingannya salah, juga tidak disebut makanan sehat, berarti tujuannya nggak tercapai. Tujuannya kita makan sehat itu tidak tercapai kalau cuman nomor 1 saja yang diperhatikan, dipenuhi. Itu berpikir sistematis itu seperti itu. Tolong dicermati ya, dipahami. Ini bukan masalah menghafalkan, tapi masalah cara berpikir. Sistematis itu seperti apa, ya. Terus nomor 3, kuantitas, jumlahnya, sepiring, 2 piring, 5 piring, ya kan. Frekuensi, seberapa sering kita makan. Higienis, bersih apa enggak. Sudah 4 sehat 5 sempurna, nomor 1-nya sudah lengkap, tapi enggak higienis, kotor, jorok-jorok, makanya di tempat yang jorok-jorok, atau dapurnya jorok, ya enggak sehat kan jadinya. Ya, cairan atau air minimal 2 liter per hari, yang alami enggak, ya. Zat-zat yang kita makan ini, jenis-jenis makanan yang kita makan ini, cara masak yang benar. Kalau sebisa mungkin pilih makanan yang sealami mungkin, jangan yang instan dulu, itu pilihan terakhir kalau kepepet. Kalau kepingin banget barulah. Lalu cara masaknya juga yang benar, ya. Sekali lagi ini bukan untuk dihafalkan tapi untuk dipahami caranya berpikir, ya, untuk materi ujian besok. Jangan menghafalkan, minta pesan, ya. Nggak akan bisa jawab nanti kalau cuma menghafalkan. Terus yang kedua, olahraga yang baik seperti apa agar body kita meningkat kualitasnya, ya. Olahraga jangan asal olahraga bisa saja berefek baik, bisa juga berefek buruk. Ada atau yang meninggal karena olahraga, ada, ya. Artis yo lumayan, ya, beberapa orang meninggal. Atlet juga ada, orang biasa lumayan banyak. Nah, apakah kita terus tidak olahraga gara-gara ada sebagian orang yang meninggal
karena olahraga atau bahkan pada saat olahraga. Lalu apakah kita tidak olahraga sama sekali? Salah besar juga, ya kan? Bagaimana caranya kita melakukan olahraga? Sudah dipenuhi semua belum syarat-syaratnya? Faktor-faktornya yang mempengaruhi olahraga ini dikategorikan baik, gitu loh. Benar sudah kita berolahraga secara benar. Kalau benar berarti bodi kita berkualitas, efeknya lagi. Ya, nah, apa olahraga yang baik itu bagaimana? F, I, T, dan T syaratnya. Sudah dipenuhi belum? Yang mau langsing sudah memenuhi 4 ini belum? Kok aku nggak langsing-langsing ya Bu? Udah olahraga terus tapi udah senam terus, udah jogging terus, nggak langsing-langsing, berarti percuma olahraga. Sudah benar belum? Ditelusuri dulu, diteliti dulu. Itu berpikir sistematis lagi. Ya, frekuensinya udah betul belum? Bu, saya fitnessan terus kok enggak bentuk-bentuk ototnya ya, kok enggak six pack ya perut saya ya. Ya, mari kita telusuri dulu ya. Frekuensinya apakah sudah betul? F yang pertama, F, I, T, dan T. F itu frekuensi minimal 2 kali seminggu minimal. Kalau kamu olahraganya 1 kali seminggu atau sebulan sekali atau saat sempete, enggak akan mendapatkan efek yang meningkat yang baik gitu loh. Bahkan pegel-pegel aja yang didapat, ya kan? Sakit semua badannya, ya habis olahraga karena nggak terbiasa, nggak rutin, bahkan cedera kalau berbahaya, gerakannya salah atau berlebihan, ya kan? Nah, ini udah betul belum gitu loh frekuensinya. Lalu tidak hanya frekuensi aja, orang olahraga frekuensi udah betul tapi masih saja belum mendapatkan efek yang diinginkan atau tujuannya olahraga dia mau langsing atau mau six pack belum tercapai, padahal frekuensi sudah betul. Ditelusuri lagi, jangan langsung menyimpulkan dulu, berpikirlah sistematis. Yang kedua, intensity atau intensitas. Intensitas itu bebannya latihan udah sesuai belum dengan kemampuan kamu gitu loh. Apakah itu terlalu ringan ataukah terlalu berat? Kalau terlalu ringan ya tidak berefek, kurang berefek ya. Kalau seorang yang sudah mampu melakukan jogging 6 kali, paling enggak 6 kali, setiap kali latihan 6 kali, tapi suatu saat dia beberapa minggu dia hanya jogging 1 kali putaran, jauh dari kemampuannya dia, ya nggak berefek, malah turun. Iya turun, lama-lama dia nggak mampu 6 kali lagi, bahkan mampu 4 kali, 3 kali, karena dia setiap kali latihan ya 1 kali putaran, 2 kali putaran, lama-lama turun nanti kalau terlalu ringan, iya kan? Chris John petinju wis biasa latihan jogging kita berapa ratus kali misalkan, speednya seberapa, lalu beberapa minggu, beberapa bulan latihannya diturunkan, lebih ringan, akan menurun kecepatannya, ya jelas kekuatannya menurun, daya tahannya menurun. Jadi nggak sesuai dengan beban latihan yang dilakukan, itu tidak sesuai dengan kemampuannya dia, atau lebih berat. Orangnya harusnya belum mampu pemula tapi sudah digenjot beban yang berlebihan karena saking pengen mendapatkan efeknya, kurus misalkan langsing atau six pack, lalu olahraganya berlebihan, lalu cedera, sakit semua badannya, lalu pingsan misalkan, sesak napas, bahkan jantungnya kena, bahkan meninggal. Lalu ya jangan nyalahin olahraganya, jangan menghindari olahraganya dong, ya kan? Caranya bagaimana? Nah, kita harus bijak di situ ya. Kalau kita bisa berpikir sistematis, itu kita bisa lebih bijak dalam menyikapi, dalam mengambil keputusan, dalam mengambil kesimpulan. Terus selain frekuensi, intensitas, time, T, durasinya. Time itu durasinya atau lamanya latihan. Sudah memenuhi syarat belum? 30 menit minimal. Bergerak loh ya. Dengan istirahat paling jeda-jedanya itu paling hanya 1 menit maksimal. Setiap gerakan kalau terlalu udah mulai agak capek, istirahat dulu, maksimal 1 menit, 45 detik sampai 1 menit. Udah mulai lagi selama 30 menit ini loh, tanpa berhentinya tuh, maksudnya boleh istirahat tapi maksimalnya tuh 1 menit aja.
nanti gerakan lagi 1 menit lagi istirahat, beberapa gerakan 1 menit istirahat, beberapa kali istirahat lah, paling tidak dalam 30 menit ini kita boleh istirahat maksimal 1 menit itu selama misalkan olahraga 3 menit, 5 menit istirahatnya hanya 1 menit, terus olahraga lagi 5 menitan lagi istirahatnya cuma 45 detik sampai 1 menit. Nah itu segitu, kira-kira segitu ya, di jeda-jeda. Tapi jangan 30 menit terus istirahatnya melakukan gerakan 15 menit lalu 10 menit full istirahat, nggak efektif juga. 30 menit itu maksudnya non-stop, tapi boleh dijeda-jeda 1 menit dulu. Setiap 5 menit atau setiap 10 menit boleh dijeda 1 menit istirahat gitu ya. Sama aja kita kan geraknya agak konsisten gitu loh, konsisten ya, sampai 120 menit ya. Ini kira-kira segitu time-nya. Apakah kita sudah memenuhi syarat untuk ini gitu loh ya. Terus type yang terakhir, jenis latihannya. Apakah sudah betul jenis latihan kita mau badan kita kurus langsing atau mau badan kita six pack, mau membentuk otot yang mana, sudah betul belum, sudah tepat belum jenis latihan yang kita pilih. Apakah jenis latihannya itu aerobik yang membakar lemak untuk melatih kardio jantung, paru-paru, untuk pembakaran juga cukup tinggi aerobik itu. Bukan harus senam ya, aerobik itu jenis latihan. Ada senam aerobik tapi tidak semua senam aerobik kan, gitu ya. Nah, apakah jenisnya olahraga sudah tepat pemilihannya, atau jenis latihan atau jenis olahraga yang termasuk anaerobik itu pembakarannya kurang, tapi masalah pembentukan otot, masalah latihan kecepatan, masalah kelincahan. Kalau aerobik itu masalah pembakaran otot, masalah melatih daya tahan jantung, paru-paru, daya tahan otot ya. Apakah sudah tepat pemilihan jenis latihan kita untuk tujuan kita yang mana, atau flexibility untuk kelenturan. Kalau badan kita kaku-kaku, ototnya kaku-kaku, nggak fleksibel persendiannya, ototnya nggak bisa lentur, ketarik. Kalau sometimes kepleset, sometimes ketarik. Kalau sebuah benda yang mempunyai sifat elastis, karet atau otot itu mempunyai sifat elastis, bisa memanjang, bisa memendek ya. Otot kita kalau kita split itu otot dalam kita sini bisa memanjang, persendian kita juga seluas apa, persendian dan otot-otot kita bisa bergerak seluas apa. Terus kita duduk atau berdiri, kakinya lurus, lututnya lurus, kita berusaha cium lutut itu seluas apa, otot-otot punggung sampai otot-otot belakang kaki kita bisa memanjang. Kalau semakin lentur bisa sampai menyentuh lutut, hidung kita bisa mencium lutut. Tapi kalau nggak lentur nggak bisa, ya kan. Terus tangan kita diangkat ke atas, sikunya ditekuk, itu seberapa jauh kita bisa melakukan itu, persendian kita dan otot-otot kita bisa memanjang seberapa luas, seberapa jauh. Semakin luas semakin jauh berarti punya fleksibilitas yang baik, ototnya maupun persendiannya. Kayak pesenam kayak ada gadis plastik gitu ya, itu bisa nekuknya kayak gitu loh. Itu berarti kalau kepleset mau apa-apa, kalau ototnya lentur, persendiannya lentur, itu kan beda dengan orang yang tidak mempunyai kelenturan seperti itu. Sama-sama ketarik ototnya, sama-sama ketarik persendiannya. Keseleo lah pergelangan kaki kita ketika jalan, kita keseleo. Pergelangan kaki kita nggak sengaja ketekuk, ya kan? Itu menarik persendian, menarik otot-otot di sekitar persendian itu kan. Sakit, bengkak kalau orang yang nggak lentur, kaku, robek kemungkinan serabut ototnya atau ligamennya itu yang ngikat sendi itu, ya kan, cedera akhirnya persendiannya. Tapi kalau orang yang punya daya elastisitas atau fleksibilitasnya otot dan sendi ini baik, mau keseleo mau apa, mau kepleset harus menarik otot tiba-tiba, ya agak minimal resiko cederanya
Seperti itu ya. Gitu. Jadi ini contoh berpikir sistematis, sekali lagi tidak untuk dihafalkan tapi untuk dipahami cara berpikirnya. Sehingga kita ketika menjumpai sebuah kasus atau kita yang bermasalah kita, atau kita melihat masalah atau kasus tertentu, itu kita bisa lebih tepat untuk menyimpulkan atau berkomentarnya atau bersikapnya ya, sehingga kita bisa melakukan yang sesuatu yang benar dan bijaksana gitu ya. Gitu dulu materinya kali ini anak-anak, disimak, dipahami yang baik ya. Minggu depan kalau ada pertanyaan ditanyakan, sudah mau ujian ya. Ya udah gitu aja anak-anak, sampai di sini dulu.